Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyir rahmat wa hadil ammati ila siratal mustaqim nuril dhalam wa mawbidil bashariyah min ad-dhalal wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Kawan-kawan, kesempatan yang penuh berkah ini kita akan ngobrol tentang tema yang mungkin sebagian dari kita berpikir menuntut ilmu itu sangat penting dalam Islam, itu bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban di masa sekolah atau kuliah. Padahal sebenarnya belajar adalah proses seumur hidup yang dianjurkan dalam Islam. Bahkan lebih dari itu, Islam menjadikan menuntut ilmu sebagai salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kawan-kawan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 122 yang mana bunyinya ialah wa maka anal mu'minun yafiru kafatu falawla nafara min kulli firqatin minhum qalifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi atau tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Kawan-kawan, menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini mengandung pesan penting dalam pembagian peran dalam masyarakat di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar tidak semua orang harus terjun langsung ke medan perang. Sebagian umat perlu tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk belajar dan mendalami agama agar ketika mereka kembali ke tengah masyarakat mereka bisa menjadi pembimbing yang menyebarkan ilmu dan mengingatkan kaumnya untuk selalu taat kepada Allah. Konteks ini juga bisa kita tarik ke kehidupan sehari-hari kita sekarang, kawan-kawan. Tidak semua dari kita harus terjun dalam satu jenis pekerjaan atau aktivitas yang sama, melainkan ada peran dan tugas masing-masing yang semuanya saling melengkapi. Dalam Islam ada keseimbangan antara yang berjuang di lapangan, yang bekerja untuk nafkah keluarga, dan yang fokus belajar untuk mengembangkan ilmu. Ini berarti bahwa apapun yang kita lakukan selama itu bermanfaat dan diniatkan untuk Allah, insya Allah akan menjadi ibadah. Kawan-kawan sekalian, sekarang ini kita hidup di era informasi yang sangat cepat. Berbeda dengan zaman dulu yang akses terhadap ilmu mungkin terbatas, bahkan sangat-sangat terbatas. Sekarang hampir semua informasi ada di tangan kita, dalam genggaman kita. Namun akan tetapi ini juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak sekali informasi yang salah, berita palsu atau hoax, bahkan pemahaman agama yang keliru tersebar secara luas di berbagai platform. Tanpa bekal ilmu yang cukup, kita bisa mudah terjebak dalam pemahaman yang salah. Seperti apa yang terjadi saat ini, banyak kekeliruan dalam memahami suatu ilmu. Inilah salah satu alasan pentingnya menuntut ilmu. Di zaman yang penuh informasi ini, kita perlu ilmu sebagai pegangan dan petunjuk agar tidak tersesat. Dengan ilmu, kita bisa memilah mana yang benar dan mana yang salah. Ilmu yang benar menjadi filter dari segala informasi yang kita terima setiap hari. Seperti yang Ibnu Katsir katakan tadi, mereka yang mendalami ilmu agama bisa menjadi pelita dan menyadari jalan umat, membantu orang lain memahami mana yang lurus dan mana yang tidak lurus.
kawan-kawan, apa saja manfaat dalam menuntut ilmu? Di sini saya membagi beberapa poin. Yang pertama ialah ilmu membuat kita lebih dekat kepada Allah, kawan-kawan. Ketika kita belajar ilmu agama, kita menjadi lebih paham tentang siapa sebenarnya Allah, apa perintah-perintah dan larangan dari Allah. Ilmu yang benar membantu kita merasakan keagungan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ketika kita belajar tafsir, kita memahami pesan-pesan Allah dengan lebih mendalam. Ini bukan hanya memperkaya wawasan, tapi juga menambah kecintaan kita pada Allah. Yang kedua kawan-kawan, yaitu ilmu menjadi perisai dari kesalahan dan kesesatan. Di era digital ini mungkin kita sering melihat berbagai pandangan tentang agama yang bisa membingungkan. Ada informasi yang benar, tapi ada juga yang menyesatkan. Tanpa ilmu kita bisa saja mengikuti paham yang salah, paham yang keliru. Ilmu agama yang kita pelajari menjadi perisai dan menjaga kita agar tetap berjalan di jalan yang lurus. Lalu yang ketiga kawan-kawan, yaitu ilmu mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Ini adalah janji Allah, kawan-kawan, untuk hambanya yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu di dunia. Orang yang berilmu dihormati dan dihargai, sedangkan di akhirat Allah menjadikan derajat yang tinggi bagi mereka. Kemudian yang keempat kawan-kawan, yaitu ilmu sebagai bekal untuk mengatasi tantangan hidup kita di dunia. Dunia ini terus berubah dan berkembang. Dengan ilmu tadi kita bisa menghadapi perubahan tersebut dan menjawab tantangan zaman. Misalnya ilmu sains dan teknologi yang kita pelajari bisa membawa manfaat besar dalam menciptakan inovasi yang kita pelajari, bisa yang membantu banyak orang. Maka Islam tidak membatasi ilmu hanya pada agama, tapi juga ilmu dunia yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu bagaimana kita menuntut ilmu dengan benar? Kawan-kawan sekalian, dalam Islam niat kita dalam belajar sangat penting. Belajar bukan hanya sekedar untuk mendapatkan gelar atau mengincar suatu jabatan saja, tapi niatkan dalam hati untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, sampaikanlah dariku, kata beliau, walaupun hanya satu ayat. Hadis ini menunjukkan bahwa ilmu yang kita dapatkan sekecil apapun sebaiknya kita sampaikan pada orang lain. Tidak harus menunggu jadi ahli dulu untuk berbagi. Jadi jika kita tahu hal yang bermanfaat, bagikanlah. Karena ilmu yang kita bagikan bisa jadi bermanfaat besar untuk orang lain dan menjadi amal jariah bagi kita. Amin. Lalu apa saja tantangan menuntut ilmu di era modern? Di era modern ini salah satu tantangan terbesar adalah menjaga niat agar tetap ikhlas, tetap lurus, tetap konsisten. Banyak yang belajar demi popularitas, demi pangkat, atau demi kekayaan. Tentu ini tidak dilarang, kawan-kawan, selama diniatkan untuk mencari ridha Allah dan memberikan manfaat untuk sesama. Namun kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam niat yang salah. Ilmu yang bermanfaat akan membawakan keberkahan bagi pemiliknya, sementara ilmu yang digunakan untuk keburukan atau untuk kesombongan justru bisa menjadi dosa. Maka belajar dengan niat yang lurus dan penuh ketulusan menjadi kunci utama. Jalan menuju kesejahteraan dalam berilmu ialah dengan mengikuti ajaran Islam, yaitu Islam memerintahkan kita untuk memakmurkan bumi dan menciptakan kehidupan yang baik. Karena itu selama setiap ilmu yang bermanfaat dan mendukung tujuan tersebut wajib kita pelajari. Islam tidak hanya mendorong kita untuk belajar ilmu agama saja, tapi juga ilmu-ilmu yang memberikan manfaat di dunia, selama ilmu itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, menuntut ilmu adalah tugas mulia dan ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah. Dengan ilmu kita
dari kesesatan dan membawa manfaat bagi banyak orang. Mari kita niatkan setiap ilmu yang kita pelajari sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah dan membangun kehidupan yang lebih baik. Jangan lupa ilmu yang kita dapatkan juga kita perlu bagikan agar manfaatnya terus berlanjut dan menjadi amal jariah yang tidak pernah putus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk terus belajar, mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, sekian mungkin itu saja yang